kajian berkenaan dengan nama Nabi Muhammad SAW di dalam Quran yang perlu kita pahami isyarat-isyaratnya. Kita sudah menyelesaikan 3. Pertama, isyarat dalam surah Muhammad ayat 2 bahwa kita perlu dan harus betul-betul memahami Al-Quran secara komprehensif, menyeluruh, sehingga Al-Quran itu akan memperbaiki keadaan kita, ya. Apapun keadaan kita, insya Allah diperbaiki. Allah janji, ya, itu memperbaiki keadaan kita. Apakah ibadah kita, apakah akhlak kita, apakah keadaan perekonomian kita, apa rasa perjuangan kita, ya. Kedua, di dalam surah Al-Imran 144, nama Muhammad SAW mengisyaratkan, ya, melanjutkan tingkat ketakwaan yang semakin tinggi dan menumbuhkan semangat jihad, ya. Jihad dalam arti menyeluruh, ya. Jihad dalam keadaan bagaimana, dalam keadaan perang kita berperang, dalam keadaan kita menghadapi keadaan umat Islam yang menderita, jihad dengan membela, dalam menghadapi umat Islam dalam keadaan bodoh, kita berjihad di dalam memberikan pelajaran-pelajaran dan sebagainya. Kita lihat keadaan yang tepat saat kita berjihad menahan nafsu, ya, dan sebagainya. Ketiga, dalam surah Al-Fath, yaitu menggambarkan bagaimana keberhasilan Nabi Muhammad di dalam membentuk masyarakat Islam dulu, ya, pada zaman sahabat, dan yang menggambarkan bagaimana ketaatan mereka, bagaimana sikap mereka terhadap permusuhan, sehingga tumbuh masyarakat yang kuat. Yang kita akan lanjutkan ketiga, yaitu dalam menumbuhkan masyarakat yang demikian, maka Quran membentangkan apa-apa yang kita harus lakukan, ya. Mari kita lihat di dalam surah As-Saff, ya. Dari ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbihlah kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sabbahalillah, telah bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di semesta langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini pembukaan ayat ini menggambarkan, ya, kalau subhanallah itu mensucikan nama Allah, bertasbih, ya, itu dimensi waktu, ya, dimensi waktu. Artinya pekerjaan itu memakan waktu yang lama, ya, mencapai apa yang kita usahakan itu lama, gitu, ya. Allahu Akbar kabira, Allah berdimensi besar,
ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah, apa yang kita memperoleh pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala berdimensi frekuensi, berdimensi kali. Alhamdulillah katsira, banyak, berdimensi jumlah. Wa Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah itu berdimensi waktu, ya. Sore, pagi, petang, ya, menggambarkan pemahaman, menggambarkan bahwa ini persoalan panjang, persoalan yang rumit dalam perjuangan, ya. Maka penutup kata itu wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi tuntutan tugas kita selanjutnya itu sangat keras, ya. Al-Aziz tapi Al-Hakim, maha bijaksana. Mari kita baca ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini suatu peringatan, ya. Jadi membentuk suatu masyarakat yang diharapkan kita menuju masyarakat seperti yang dicontohkan Rasulullah di dalam surah Al-Fat. Ini merupakan persyaratan. Orang-orang beriman itu diingatkan, jangan suka ngomong saja, jangan suka bicara saja, ya. Bicara kita itu melambangkan sesuatu yang ingin kerjakan, jangan omong doang. Nah itu, ini bukan persyaratan membentuk masyarakat Islam yang baik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, lima taqulu, mengapa kamu mengatakan sesuatu malah ta'falun, sesuatu yang tidak kalian lakukan. Jadi umat Islam yang beriman itu diharapkan jangan sembarang ngomong, jangan sembarang perkataan. Ini sebenarnya berkenaan dengan masyarakat pada waktu itu pengen berjihad, ya, tapi ternyata setelah menghadapi jihad ya mereka kendor. Nah, ini bagi kita sekarang ini kebetulan dalam fiil mudhari, untung dalam fiil mudhari yang akan datang. Artinya kalau kita mengatakan sesuatu, kita sudah punya ilmunya, ya, punya ilmunya dan akan kita laksanakan. Apa saja yang baik-baik kita akan laksanakan, atau yang sudah kita laksanakan. Ya. Nah, dua keadaan, ya. Kalau orang yang bicara itu tahu apa yang akan dilaksanakan, belum dia laksanakan, kelihatan lebih baik kalau kita mendengar sesuatu, seorang mengatakan sesuatu yang sudah dilaksanakan, ya. Jadi kalau yang sudah dilaksanakan itu terasa indah, dia bisa memberikan contoh-contoh, ya, sehingga bagi pendengar akan merasakan jelas, dibandingkan kalau orang mengatakan sesuatu dia belum melaksanakan tapi akan dilaksanakan. Nah, itu, ya. Sangat marah Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Kaburat
marah dia. Kabura maktan indallah, itu sangat dibenci di sisi Allah. Kabura maqtan indallah, itu sangat dibenci oleh di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Antaqulu ma la taf'alun, ini merupakan syarat, ya, syarat, ya, pembentukan suatu masyarakat yang kita harapkan sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam praktek kita lihat sekarang banyak orang ngomong doang, ya kan? Mari kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Nah, gitu ya. Jadi Allah mencintai seorang yang berjuang, bersop-sop, berbaris-baris. Itu karena hasil daripada ayat yang kedua tadi. Jadi seorang itu dengan mudah masuk dalam barisan perjuangan itu apabila dia memahami bahwa apa yang dia katakan itu harus dilaksanakan. Jadi dia akan tahu, dia akan paham bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, gitu ya. Jadi kita tuh mengharapkan suatu masyarakat yang perlu dididik, diajarkan, ya, bagaimana Quran mengatur, ya, mengharapkan sikap kita. Nah, gitu ya. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu mencintai. Siapa yang dicintai? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, ya. Mencintai orang yang berperang, orang yang berjuang, orang yang melakukan segala hal di dalam kewajiban kita, ya. Fi sabilihi, di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, shaffa, dalam barisan-barisan yang teratur. Jadi kalau orang tadi memahami bahwa kita tidak saja bicara, ya, maka kita harus melakukan sesuatu yang kita bicarakan. Kita misalnya mengharapkan perkataan kita, ya, itu jadi kenyataan, ya. Dengan sendirinya kita akan mencari, ya, mencari kelompok-kelompok orang yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan, gitu kata, ya. Dengan demikian mencari kita, ya, menelusuri orang-orang yang berjuang bersama-sama. Saffa ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka bangunan yang kokoh. Itu muncul dari pribadi-pribadi orang yang berkata dan berbuat, maka perbuatannya itu akan mencari kelompok-kelompok perjuangan, sehingga dengan mudah dia meletakkan dirinya sebagai barisan, di dalam barisan, ya. Nah, kemudian diingatkan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu sungguh mengetahui
sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya, ini kedudukan dari Rasulullah SAW, menggambarkan ini. Kalau diceritakan persoalan ini, ya, pada masa Nabi Musa, artinya umat Yahudi, diceritakan umat Yahudi, ya, mengenai keadaan mereka dalam menyakiti Nabi Musa alaihissalam, ya, membohongkan, ya, melawan dan sebagainya. Nah, ini juga akan sama terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di dalam Quran diceritakan masalah kejadian umat Yahudi, diceritakan di dalam Quran, berarti kejadian ini, ya, seperti ini mungkin terjadi dan terjadi bagi umat Nabi Muhammad SAW, ya. Saya kira itulah sementara ini kita menyelesaikan bahwa tergantung pertama pribadi-pribadi, dibentuk pribadi-pribadi yang kuat di dalam melaksanakan sesuatu yang diucapkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.